Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fata Nova Lasmi, kelas 11 IPS 3, absen 10. Saya akan menjelaskan teks drama tentang sabar, syukur, ikhlas, ikhtiar, tawakal. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul bersama di hari yang cerah dan bahagia ini. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Tak lupa juga terhadap keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaatnya di akhir zaman. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, Allah telah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salawah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah 153. Sabar sendiri merupakan kata serapan bahasa Arab yang bermakna menahan diri. Perilaku sabar akan mudah dilaksanakan jika memahami makna dan hikmah yang diperoleh atas amalan sabar. Oleh sebab itu, mulailah membiasakan menerapkan perilaku sabar dalam kehidupan sehari-hari. Lalu juga ada sifat syukur. Syukur dalam aplikasinya mempunyai banyak dimensi dan warna yang berbeda. Syukur dalam Islam mempunyai peranan yang penting dalam mengatur tindakan yang berangkat dari hati. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 152, Allah telah berfirman, Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar. Janganlah menjadi orang yang tidak bersyukur, karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah lah yang berkehendak dan mengaturnya. Ada pula sifat ikhlas yang harus kita terapkan. Selalu ikhlas di setiap saat di dalam kehidupan memang tidak mudah, karena ada banyak hal yang memang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi kita dituntut untuk selalu ikhlas. Namun jika kita akan selalu didorong dengan keikhlasan, ikhlas karena Allah adalah hal yang sangat baik yang disukai Allah SWT. Dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5, Allah telah berfirman, Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka hanya diperintah untuk menyembah Allah dengan ikhlas dalam beragama secara lurus, dan juga agar mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus benar. Saat hal yang tidak kita sukai datang di kehidupan kita, sebaiknya kita berusaha untuk selalu ikhlas. Dengan bersikap ikhlas, maka keimanan kita pun tidak akan ternilai harganya. Rasa ikhlas atas setiap takdir yang Allah berikan tidak akan bisa dibeli dengan apapun. Ada juga sikap ikhtiar, yaitu usaha seseorang hamba dalam memperoleh sesuatu yang ingin dicapainya. Umumnya seseorang yang sedang berikhtiar memiliki target dalam pekerjaan yang dilakukan demi meraih keberhasilan dan juga kesuksesan. Ada 3 bentuk ikhtiar, antara lain tidak mudah putus asa, bersungguh-sungguh, dan bekerja keras. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi disebutkan, pada zaman Rasulullah ada seorang laki-laki ingin meninggalkan untanya di depan masjid tanpa diikat, dengan alasan ia bertawakal kepada Allah. Ketika hal itu terjadi, Rasulullah SAW mengatakan, ikatlah untamu lebih dahulu, kemudian bertawakallah. Dalam cerita ini, Nabi mengajarkan kepada kita agar bekerja dan berupaya terlebih dahulu sebelum pasrah kepada Allah. Dan yang terakhir ada sikap tawakal, yang berarti mewakilkan atau menyerahkan. Dalam agama Islam, tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan atau menanti akibat dari suatu keadaan. Menurut ajaran Islam, tawakal itu adalah tumpuan terakhir dalam suatu usaha atau perjuangan. Ialah menyerahkan diri kepada Allah setelah berusaha keras dalam berikhtiar dan bekerja sesuai dengan kemampuan dalam mengikuti sunnah Allah yang telah Dia tetapkan.
Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 3 Allah telah berfirman, "Watawakkal Allah wa kafa billahi wakila," yang artinya, dan bertawakallah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Rasulullah SAW mengibaratkan tawakal seperti perilaku burung. Lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulihi larazaqakum kama yarzuqut tayra taghdu himasan wa taruhu bitana. Sungguh seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana rezekinya burung-burung. Mereka berangkat pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmizi, Al-Hakim, Ibnu Hibban, dan Al-Mubarak dari Umar bin Khattab. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang ada di sini yang telah mendengarkan saya menjelaskan teks drama yang berjudul Sabar, Syukur, Ikhlas, Ikhtiar, Tawakal. Intisari dari ceramah hari ini yaitu sebaiknya kita selalu menerapkan perilaku atau sikap sabar, syukur, ikhlas, ikhtiar, dan tawakal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.